Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di tahap terakhir penilaian ini. Tidak terasa waktu eh, begitu cepat berlalu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di tahap terakhir penilaian ini ya. Saya harap apa yang saya alami selama ini bisa terselesaikan pada tahap terakhir hari ini. Jadi, bagaimana perasaan kamu sekarang? Apa yang kamu rasakan setelah menjalani beberapa sesi konseling kemarin? Ya, alhamdulillah perasaan yang saya alami itu awalnya saya merasa ya kurang baik, tapi setelah kita masuk ke tahap penjajakan, kemudian ke tahap intervensi atau pembinaan, saya sudah merasa lebih lagi setelah saya melakukan sesi konseling kemarin. Dan sesi konseling kemarin ini saya merasa bahwa diri saya itu udah mulai berubah. Apa yang saya lakukan sekarang ini, dulunya saya sangat terendah motivasi belajar saya, tapi setelah saya mendapat motivasi dari Bapak kemarin, saya alhamdulillah udah mulai baik-baik saja sekarang, dan motivasi belajar saya itu sekarang udah mulai alhamdulillah bisa dibilang berkembang begitu. Alhamdulillah nih ya. Ya. Bagus sekali. Jadi di tahap ini kamu akan mengisi lembar penilaian. Jadi Bapak mohon lembar penilaian ini diisi dengan sejujurnya ya. Baik Pak, saya akan mengisi penilaian itu. Oke, kita tunggu nih ya. Ya. Ambil lembar penilaiannya. Baik Pak. Oke, sampai ini lembar penilaiannya bisa kita isi. Baik Pak, terima kasih. Sudah Pak. Terima kasih ya karena sudah mengisi lembar penilaiannya. Nanti saya akan cek kembali hasilnya dan kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan untuk membahas perkembanganmu. Baik Pak, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan ini Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi hari ini dan kita akan cek hasil lembar penilaian yang kamu isi sebelumnya. Saya juga ingin tahu apakah kamu sudah belajar lebih giat lagi, punya teman yang mendukungmu, dan lingkungan yang positif yang ada di sekitarmu. Jadi begini Pak, saya setelah mengikuti situ kan sudah saya katakan atau saya sudah isi lembar yang kemarin. Saya alhamdulillah Pak, pertama itu kan tadi saya
setelah saya melakukan sesi konseling, saya anggap diriku sudah mulai berkembang karena saya sudah uh, melakukan sudah mengatur konsep bahwa saya itu harus belajar lagi lebih giat, dan alhamdulillah saya sekarang sudah mulai berkembang jadwal belajar saya begitu Pak. Kemudian yang kedua, alhamdulillah setelah saya belajar lebih giat lagi, saya mulai memiliki banyak teman, dan teman-teman saya yang dulunya sangat tidak mau dekat sama saya, sekarang mereka mau mau bergabung atau mengajak saya untuk bergabung sama mereka, karena mereka menganggap saya sudah mulai bisalah dengan motivasi belajar saya sekarang ini. Karena alhamdulillah teman-teman saya yang dulunya sangat dingin sama saya, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah menjadi teman yang mendukung saya tentang apa yang saya lakukan sekarang ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk kemudian pada orang tua juga itu Pak, pada lingkungan, terutama lingkungan sekitar itu yang lebih dominan itu dari lingkungan keluarga Pak. Dari lingkungan keluarga itu Pak, orang tua saya sangat sangat bangga, sangat dengan diri saya yang sekarang ini. Yang dulunya orang tua saya selalu mendekati saya seperti ini untuk terus belajar, tetapi saya selalu melawan karena saya anggap bahwa apa yang mereka lakukan ini sangat tidak berguna. Tetapi setelah saya berpikir, setelah kita melakukan sesi konseling selama ini, saya menganggap bahwa apa yang diarahkan orang tua saya itu sangat berguna untuk saya ke depannya Pak. Jadi seperti itu. Jadi setelah mempertimbangkan, setelah mendapatkan motivasi dari Bapak, sesi konseling sebelumnya, saya itu sangat selalu merenung tiap malam. Ternyata betul ya, setelah saya pikir-pikir bahwa tekanan dari orang tua saya ini bukan membawa dampak negatif, tapi membawa dampak positif untuk saya ke depannya. Karena mereka tujuannya itu ingin saya berhasil, ingin saya jadi orang yang sukses. Saya dulunya menganggap bahwa tekanan orang tua ini sangat tidak membawa saya ke tempat yang lebih saya inginkan. Saya pengen kumpul sama teman-teman seperti itu, tapi setelah saya pikir, alhamdulillah ternyata benar. Setelah Bapak kasih motivasi kemarin, ternyata dukungan orang tua itu tidak selalu membuat dampak negatif, selalu membuat dampak positif. Dan akhirnya saya sudah terapkan sekarang ini. Saya sudah mengatur semua jadwal belajar saya, dan kemudian saya juga sudah anggap diri saya ini sudah mulai berkembang dan berubah. Dan seperti itu Pak. Bagus sekali ya. Ya Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Valdin sekarang? Bagaimana setelah menerapkan 3 tujuan itu? Alhamdulillah perasaan saya sekarang setelah menerapkan 3 tujuan itu, alhamdulillah perasaan saya itu sangat lega, sangat bangga dengan diriku yang sekarang ini. Karena saya menganggap diriku yang dulu dengan diriku yang sekarang ini sangat beda persis. Yang dulunya saya malas belajar, saya malas mengikuti perkataan orang tua, saya lebih fokus pada diriku sendiri, saya lebih fokus bermain, saya lebih fokus menghabiskan waktu yang tidak berguna. Tetapi setelah saya menerapkan 3 tujuan ini, alhamdulillah prestasi belajar saya itu sangat meningkat. Karena saya dulunya itu orangnya sangat malas, dan sekarang setelah saya melakukan proses atau mengatur konsep waktu belajar sekarang ini, saya mulai berkembang begitu. Pribadi saya yang sekarang alhamdulillah sudah mulai meningkat setelah saya melakukan yang namanya mengatur konsep belajar begitu Pak. Baik. Menurut Valdin, perubahan apa yang paling terasa dalam dirinya sejak pertama kali kita melakukan sesi konseling ini? Ya, awalnya itu pas kita melakukan tahap pertama itu saya berpikir
mungkin tidak akan berubah pada diriku sendiri, tetapi setelah berjalannya waktu kita melakukan tahap konseling ini, saya menganggap diriku sudah berubah, berkembang. Yang dulunya saya berpikir lambat, berpikir lewat, sekarang alhamdulillah pikiran saya udah mulai berkembang, udah mulai lancar. Dulunya saya berbicara gagap, gemetar di depan umum, sekarang saya alhamdulillah udah mulai lancar, udah berani berbicara di depan umum. Jadi seperti itu, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Baik. Dari semua hal yang Valdin lakukan, pelajaran apa yang paling berkesan buat dirimu? Alhamdulillah yang paling berkesan itu, Pak, pada diriku yang dulunya saya menyanyiakan waktu kosong saya, intinya saya selama ini selalu menyanyiakan waktu. Ternyata waktu itu sangat penting. Jadi yang terkesan dari hidup saya itu sangat rugi waktu, Pak. Jadi dulu sekarang saya ingin belajar bahwa ketika saya sudah mempunyai waktu kosong atau waktu luang, saya akan manfaatkan waktu itu dengan belajar, Pak, untuk mengembangkan public speaking saya, kemudian tingkat motivasi belajar saya, agar saya bisa juga kayak teman-teman yang lain di sekolah. Jadi seperti itu, Pak. Kalau nanti Valdin menghadapi masalah lagi, apa langkah pertama yang akan Valdin ambil? Langkah pertama itu setelah saya mendapat motivasi dari Bapak, langkah pertama itu kan Bapak selalu kasih motivasi saya bahwa ketika kita mempunyai masalah, kita itu jangan mengambil keputusan langsung. Kita itu harus bercerita dulu atau datang ke tempat konseling untuk mendapatkan solusinya. Jadi seperti itu, Pak. Menurut Valdin, seberapa jauh Valdin sudah mencapai tujuannya dibandingkan awal pertemuan kita dulu? Jadi seperti ini, Pak. Ya, dulu kalau misalkan dikasih rating dari 1 sampai 10, saya perubahan yang saya alami sekarang itu sudah alhamdulillah melangkah ke 9 atau 8, Pak, begitu. Karena saya rasa dulunya saya sangat minim untuk belajar. Sekarang setelah saya melakukan proses ini, proses konseling, dan kemudian saya sudah mengatur konsep aturan belajar saya, dan alhamdulillah saya motivasi belajar itu semakin meningkat, dan kalau bisa di ranking 1 sampai 10 saya di nomor 8 begitu. Apa harapan Valdin ke depannya setelah sesi konseling ini berakhir atau selesai? Harapan saya itu saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Saya akan mendengar perkataan apa yang mereka lontarkan kepada saya. Kemudian saya akan lebih belajar lagi, meningkatkan motivasi belajar saya. Walaupun saya anggap diriku sudah menjadi pribadi yang baik, menganggap bahwa diriku ini sudah mulai berkembang, saya akan terus tetap belajar karena ilmu yang kita dapat sekarang ini belum tentu bisa kita bisa kita pakai terus ke depannya. Artinya kita harus mengembangkan lagi ilmu yang kita dapat sekarang ini. Jadi menurutku ilmu yang saya dapat sekarang ini masih kurang, dan saya ingin memotivasi diri saya kembali lagi, ingin terus belajar agar menjadi orang-orang yang seperti kayak orang-orang yang berilmu pendidikan yang tinggi begitu. Jadi saya ingin menjadi juga seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Baik, dari hasil percakapan dan lembar penilaian yang telah diisi, saya akan memberikan motivasi kepada saudara Valdin. Baik, Pak. Jadi Bapak akan memberikan motivasi sedikit kepada saudara Valdin ya. Baik, jadi berhubung sesi konseling kita berakhir hari ini, Valdin jangan sungkan untuk datang ke tempat ini.
ketika Valdin mendapatkan masalah tentang motivasi belajar lagi, tempat ini terbuka untuk siapa saja karena tempat ini adalah tempat di mana kita mencari solusi tentang masalah yang sedang Valdin alami. Oke, seperti Pak. Jadi maksud Bapak kalau misalkan saya lagi mendapat masalah atau mungkin atau bisa teman saya Pak, kalau misalkan dia dapat masalah saya bisa bawa ke sini Ya, untuk bisa. cari solusinya karena ada juga teman saya yang sedang mengalami kesulitan belajar seperti saya ini tapi kita tidak mendapatkan solusi. Jadi mungkin saya akan mengajak teman saya untuk datang ke sini Pak. Ya. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Baik. Oke, baik, berhubung sesi kita berakhir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Valdin karena telah datang ke tempat ini untuk menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Ya Pak, seperti itu. Jadi terima kasih ya Pak. Ya.